Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami untuk dapat kami renungkan bersama, kiranya firman-Mu yang dapat memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan hari ini kita renungkan di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal pasal 22 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pentingnya warisan rohani, itulah yang kita bahas pada kesempatan ini. Pentingnya warisan rohani. Tentu masing-masing kita sebagai orang tua, kita pasti ingin bercita-cita, bahkan menginginkan supaya kita dapat mewariskan harta bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita. Dan tidak sedikit orang tua beranggapan seperti itu supaya anak-anaknya kelak dapat bahagia menikmati harta warisan itu semasih hidup di dunia ini. Dan itu tidak salah Bapak Ibu. Karena harta benda atau harta kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, itu juga bagian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang ada di dunia ini, menikmati berkat Tuhan. Tapi jangan lupa juga kita sebagai orang tua, selain daripada warisan harta benda, yang lebih penting di sini adalah kita juga harus mewariskan harta rohani itu, atau warisan rohani kepada keturunan kita, khususnya kepada anak-anak kita. Seorang ahli statistik mengadakan penyelidikan terhadap 100 pimpinan industri yang sedang berkembang cepat. Dikatakan bahwa 5% dari orang-orang termasyhur, maka anak-anak mereka banker semuanya. Artinya orang-orang yang punya harta lah, bisa dikatakan banyak duitnya. 10% dari anak-anak pedagang dan pengusaha, dan 25% dari anak-anak dokter dan sarjana hukum, dan kurang lebih 35% adalah anak-anak daripada hamba-hamba Tuhan atau pendeta. Sudah saya katakan tadi dari awal bahwa orang tua menginginkan anak-anaknya dapat mewariskan sebanyak-banyaknya harta kekayaan mereka. Tapi saya katakan di sini Bapak Ibu bahwa harta benda pasti akan lenyap, tidak akan bertahan di dunia ini. Bila anak-anak tidak dapat mengelolanya dengan baik, maka harta benda itu pasti cepat lenyap. Akan tetapi harta yang paling berharga, harta yang kekal, yang tidak akan lenyap sampai selama-lamanya adalah mewariskan harta rohani bagi keturunan kita. Warisan rohani paling penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mewariskan harta rohani kepada anak-anak kita atau kepada keturunan kita? Yang pertama adalah kita melakukan berbagai didikan untuk apa? Firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya pengenalan akan Tuhan itu patut bagi setiap anak-anak kita, dan itu harus. Jadi sebagai orang-orang percaya yang memiliki anak di tengah-tengah keluarga, itu yang pertama yang harus kita wariskan adalah pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah
yang kita harus wariskan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, khususnya anak-anak kita, Bapak Ibu, yaitu hidup takut akan Tuhan. Ya, ada anak-anak yang tidak pernah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya sendiri, tetapi lebih condong, lebih cenderung hatinya kepada harta-harta benda duniawi ini yang hanya sementara. Yang ketiga adalah teladan hidup kita. Ya, teladan hidup kita itu salah satu warisan rohani yang harus kita kembangkan dan harus kita berikan kepada anak-anak kita. Contoh di dalam Alkitab, Bapak Ibu, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, Rasul Paulus sangat berhasil mewariskan harta rohaninya kepada anak didik atau anak rohaninya, yaitu Timotius sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil Rasul Paulus sudah mendidik anaknya rohaninya ini, anak rohaninya ini yaitu Timotius. Dari kecil dia mengenal kitab suci dan sampai besar terbukti Timotius menjadi pelayan Tuhan yang setia. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, tidak semua orang bisa mewariskan harta benda kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena sesuai dengan kemampuan berbeda-beda. Dan akan tetapi semua orang bisa mewariskan harta rohaninya kepada anak-anaknya, yaitu pengenalan akan Tuhan. Jadi semua orang bisa melakukan hal itu ketika dia memberikan teladan hidupnya kepada anak-anaknya, ketika dia memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya, maka itulah warisan rohani yang paling penting yang tidak akan lenyap, tidak akan hilang, tetapi berakar dan berbuah, bahkan memberikan hasil sampai selama-lamanya. Kiranya kita dapat mewariskan harta rohani kepada anak-anak kita, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadi teladan bagi mereka. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama pada hari ini. Kiranya kami menjadi teladan rohani, sehingga kami dapat mewariskan harta rohani itu kepada anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.